Kejaksaan Agung menetapkan 4 tersangka dalam kasus korupsi pemberian izin ekspor crude palm oil atau CPO. Mereka adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak dan 3 petinggi perusahaan kelapa sawit. Ironisnya, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnuwardana disebut terlibat dalam memberikan fasilitas ekspor CPO meski ketiga perusahaan kelapa sawit tidak memenuhi syarat kebijakan DMO. Bagaimana Kementerian Perdagangan merespon keterlibatan orang dalamnya? Kita akan langsung membahas melalui sambungan Zoom dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak Oke Nurwan. Selamat sore Pak Oke. Selamat sore Mbak. Oke Pak Oke, bagaimana Kementerian Perdagangan merespon penetapan tersangka atas Dirjen Perdagangan Luar Negeri dalam korupsi izin ekspor CPO ini? Ya tadi seperti disampaikan Pak Menteri dalam tayangan sebelumnya, kami langsung dikumpulkan, diinstruksikan hampir semua jajaran di Kementerian Perdagangan termasuk di dirjen-dirjen yang terkait dan diarahkan dan diinstruksikan untuk membantu proses penegakan hukum yang sedang berlangsung ini. Karena bagi beliau tindak pidana ini adalah kalau betul itu merupakan penyalahgunaan wewenang ini dapat menimbulkan kerugian negara dan berdampak terhadap perekonomian nasional. Sehingga instruksinya jelas membantu proses hukum yang tengah berjalan saat ini. Oke, Kementerian Perdagangan akan membantu proses hukum yang tengah berjalan di Kejaksaan Agung begitu ya Pak Oke. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sebelumnya menyebut ada mafia minyak goreng, itu disebutkan dalam rapat dengan Komisi 6. Apakah memang mafia yang dimaksud, mafia minyak goreng yang dimaksud adalah orang di internal kementeriannya saat ini dan juga pengusaha kelapa sawit yang ditangkap? Ini proses lagi berjalan untuk pembuktian. Yang jelas kami dari Kementerian Perdagangan merasa kaget dengan temuan tersebut. Tapi tentunya manakala itu terbukti terbukti itu adalah di luar apa yang kami maksudkan yang disampaikan pada saat itu. Karena pada saat itu konsentrasi kami adalah melawan kelangkaan dan pada saat itu dari administrasi kami, dari aplikasi kami telah tersalurkan cukup banyak, tetapi kok di lapangan langka. Sehingga kami yang kita lakukan adalah menelusuri rantai-rantai distribusi. Oke, Pak Oke, artinya mafia minyak gorengnya bukan keempat tersangka, termasuk orang di internal Anda, begitu? Masih ada mafia minyak goreng yang berkeliaran yang belum ditangkap, begitu Pak Oke? Ini kan kalau kita berbicara mafia, tentunya mafia itu konotasinya adalah terstruktur. Tetapi yang dimaksud pada saat itu adalah ada potensi pelaku-pelaku usaha yang memanfaatkan celah harga yang antara harga internasional dengan harga di dalam negeri yang gapnya cukup tinggi di atas Rp8.000, sehingga berpotensi ada pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan celah tersebut. Oke, artinya mafianya masih berkeliaran ya, yang memanfaatkan perbedaan harga itu. Itu yang ingin Anda katakan Pak Oke? Oke. Betul, jadi kami konsentrasinya adalah ada apa dengan rantai distribusi dan itu betul yang sedang kita bereskan sampai saat ini. Oke Pak Oke, apakah dari rekam jejaknya ketiga perusahaan kelapa sawit itu selama ini memang tidak memenuhi kebutuhan domestik seperti ketentuan pemerintah 20%? Atau memang mereka sudah memenuhi sehingga diberikan izin ekspor? Pasti dari internal Kementerian Perdagangan tahu. Itu sedang dalam proses penyelidikan dan harus dibuktikan. Saya kan dari rantai distribusinya dan kalau memang itu tentunya dari sistem aplikasi apakah terpenuhi atau tidak mungkin nanti itu dibuktikan dalam proses hukum yang berjalan. Bahwa proses hukum sedang berjalan, tapi kami yakin Kementerian Perdagangan punya data perusahaan-perusahaan mana saja yang sudah memenuhi syarat kewajiban DMO sehingga diberikan izin ekspor. Apakah kemudian data itu ada bahwa memang perusahaan-perusahaan itu sudah memenuhi standar ataupun syarat DMO?
Eee, ya itu Nggak ada proses datanya yang Pak di Kemendak? membuktikan, proses yang membuktikan Hmm. tentunya itu. Oke, artinya menunggu proses hukum dari kejaksaan begitu ya. Proses yang Betul akan betul, membuktikan. membuktikan. Pak Oke, tapi Ya. kita ingin tanya ya, selama ini apakah memang ada lobby-lobby dari para pengusaha kepada jajaran Kemendak untuk mengurangi ketentuan syarat DMO ini? Jadi di atas kertas sudah dipenuhi kewajiban DMO-nya, tapi di bawah kertas pada kenyataannya di lapangan mereka tidak memenuhi kuota DMO 20% itu. Memang ada lobby-lobby ya? Karena ini kami dengar sudah lama itu terjadi di internal Kementerian Perdagangan. Setahu saya kalaupun ada pertemuan itu adalah pemahaman terhadap mekanisme yang berjalan dalam rangka DMO dan DPO ini, karena kita paham DMO DPO ini juga salah satu kebijakan yang cukup mendadak. Dan ada beberapa pelaku pihak yang belum memahami, sehingga selain pada awalnya mereka melakukan konsultasi fisik, sehingga kita harus membuka hotline tertentu dan kita sudah sampaikan dan hotline tersebut berjalan. Karena tadi DMO DPO itu adalah kewajiban bagi para eksportir untuk masuk ke dalam negeri. Nah, ke dalam negerinya itu kemana? Di mana ada perusahaan minyak goreng yang harus dipastikan bahan bakunya dan sebagainya. Jadi itu adalah link and match antara mereka. Jadi kalaupun terjadi konsultasi itu adalah dalam rangka link and match antara pemenuhan kewajiban oleh eksportir dan penerima DMO. Oke, artinya ada pertemuan, ada komunikasi antara pejabat di Kementerian Perdagangan dengan pengusaha, tapi untuk memberikan pemahaman begitu ya kepada pengusaha. Tidak ada lobby-lobby ya dari pengusaha kepada pejabat di Kementerian Perdagangan, Pak Oke. Bisa dipastikan itu, bisa dijamin? Ya, sejauh pemahaman saya tidak ada lobby-lobby untuk melakukan itu. Oke. Pak Oke, Kejaksaan Agung ini Jampitsus menemukan dalam penyelidikan tentang waktu dari Januari 2021 hingga Maret 2022 ada 88 perusahaan yang melakukan ekspor minyak goreng. Apakah kemudian 88 perusahaan ini sudah memenuhi kewajiban DMO sebelum meminta izin ekspor? Itu pasti datanya ada dong di Kemendak. Ada. Kalau hal tersebut ada, artinya dari mulai berlakunya Permendag 06 dan Permendag 08 bukan yang dari Januari. Karena pemberlakuan DMO itu setelah diberlakukan Permendag 06 dan 08. Nah, dari situ tuh dari selama pemberlakuan DMO DPO itu telah diterbitkan kalau tidak salah 59 kepada 59 eksportir untuk sekitar 120-an persetujuan ekspor kepada 59 eksportir. Oke, artinya 88 perusahaan itu sudah memenuhi kewajiban ya? Itu yang ingin Anda katakan bahwa berdasarkan data di Kemendak mereka sudah memenuhi kewajiban DMO ya? Sebelum Begini yang melakukan harus ekspor. Begini yang harus dipahami, yang melakukan ekspor sejak Januari sampai pemberlakuan itu ada 88 perusahaan. Tetapi yang dalam rangka pemenuhan DPO itu hanya 59. Sisanya adalah masih dalam koridor bulan Januari misalnya. Karena itu tidak ada pengetatan, hanya persetujuan ekspor tanpa harus DMO DPO. Jadi yang wajib DMO DPO itu hanya 59 perusahaan. 59 perusahaan di atas kertas dan di lapangan bisa dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban itu, Pak Oke? Terbukti dengan persetujuan ekspor, tetap terbitnya persetujuan ekspor. Jadi seharusnya sudah memenuhi DMO. Tetapi kan kejaksaan menemukan lain dan itu tentunya yang harus kita tunggu hasil penyelidikan. Bahwa kejaksaan menemukan fakta lain bahwa ada beberapa perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban DMO dari 59 perusahaan itu dan mereka melakukan ataupun meminta izin ekspor dan itu diberikan oleh Kementerian Perdagangan. Pak Oke, terakhir ya, dengan ditangkapnya Dirjen Perdagangan Luar Negeri rekan Anda begitu, apakah ini menjadi momentum bersih-bersih di internal Kementerian Perdagangan? Sejak awal Pak Menteri selalu menginstruksikan kami untuk transparan, untuk
tidak bermain-main. Itu arahan pimpinan, sudah Oke. jelas itu. Dan kita selalu mengacu pada arahan tersebut. Artinya ini akan menjadi momentum bersih-bersih di internal ya. Kalau ada kemudian yang terbukti ataupun terindikasi terlibat dalam permainan lobi-lobi dengan para pengusaha dari internal Kementerian Perdagangan akan tidak segan untuk melaporkan kepada penegak hukum, kepada Kejaksaan Agung atau mencopot yang bersangkutan? Pasti itu dilakukan dan saat ini pun sedang berlangsung. Tidak hanya itu, tapi kami pun melakukan ya beberapa perbaikan terkait persetujuan ekspor. Oke, baik. Kita tunggu nanti bagaimana tidak hasil. Hanya untuk minyak goreng ya. Ya. Ya tidak hanya untuk minyak goreng, artinya secara menyeluruh sedang kita perbaiki. Oke, kita nanti tunggu bagaimana hasil perkembangan penyelidikan dan juga proses hukum yang sedang berlangsung di Kejaksaan Agung, dan kita tunggu perbaikan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam rangka bersih-bersih di internal kementeriannya supaya tidak terjadi lagi kelangkaan kasus minyak goreng yang disebabkan adanya main mata antara pengusaha dengan pejabat di internalnya, dan semoga segera mafia-mafia minyak goreng yang disebutkan oleh Menteri Perdagangan di luar sana segera tertangkap ya Pak ya, karena itu menjadi PR begitu dari Kementerian Perdagangan dan juga aparat kepolisian. Kita tunggu nanti Pak Oke. Terima kasih sekali Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan atas waktunya menjelaskan ke CNN Indonesia Newsroom. Sehat selalu Pak Oke. Terima kasih. Sama-sama.